Kenapa? Wajahmu merah sekali, Kapten. Aku jauh lebih hebat daripada pacan pecundangmu itu. Jauh lebih kuat, bukan, Kapten? Hentikan. Pecundang itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Lagi pula aku sudah hampir menguras habis uangnya. Setelah kita menyelesaikan penerbangan hari ini, aku akan memutuskannya. Sebentar lagi. Begitu kita mencapai 10.000 meter, mari kita main satu ronde lagi. Kamu tidak boleh menolakku kali ini. Shu Weiwei, tega-teganya kamu mengkhianatiku. Gak nyangka kopilot Shu dan Kapten Ho ternyata benar-benar. Shu Weiwei, aku sudah bersamamu selama 3 tahun. Kamu sok polos banget di depanku. Kamu sama sekali gak kasih aku lampu hijau, tapi kamu malah tancap gas sama orang lain ya. Supervisor Jiang, tarik rekaman pengawas CZ13. Apa kamu berencana untuk? Mereka berdua ini ternyata melanggar peraturan operasional saat terbang. Ikuti saja prosedurnya. Larangan terbang di seluruh industri dihapus permanen dari daftar kru. Dimengerti, akan segera saya laksanakan. Jangan, kamu bawa pengaman. Enggak, aku sudah nggak tahan sekali ini saja. Jangan. Bulan lalu aku baru saja aborsi demi kamu. Kata dokter aku harus hati-hati. Iya, aku yang salah. Masih ada 15 menit sebelum lepas landas. Waktunya masih cukup. Aku akan balik ke pusat kendali untuk mengambilnya. Aku sudah siapkan 3 kotak besar. Chen Yu, sedang apa kamu di sini? Chen Yu, sedang apa kau di sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan melihatmu dan Kapten Ho bermesraan seperti itu di kokpit. Chen Yu, kau. Hah? Hah? Apa-apaan ini? Hah? Kau berani-beraninya memata-mataiku. Kenapa kau begitu posesif? Menyelinap ke perusahaanku dan melihat CCTV untuk mengawasiku. Aku tidak seperti kalian berdua. Aku tidak punya hobi menjijikan yang aneh. Baiklah, karena kau sudah tahu kita putus saja. Aku tahu bucin sepertimu tidak akan menyerah sampai aku selingkuh darimu. Kau berani-beraninya memutusiku. Apa? Kau sudah diselingkuhi tapi masih tidak mau melepaskan? Dengar kawan, jaga sedikit harga dirimu. Bagaimana mungkin kau bisa bersaing denganku untuk mendapatkan Weiwei? Kau hanyalah seorang karyawan rendahan, sedangkan aku adalah pilot andalan Eagle Air berpenghasilan 1 juta setahun. Oh ya, sayang sekali pekerjaan yang begitu bagus akan segera hilang. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Kau pikir Eagle Air itu milik keluargamu? Oh benar, Eagle Air memang milik keluargaku. Weiwei, Sudah kubilang padamu untuk segera putus dengannya. pecundang ini. Dia bukan sekadar orang biasa. Dia juga seorang si tolol yang berkhayal. Kau. Chen Yu, Berhenti mencoba menarik perhatianku. Wanita sepertiku secara alami tertarik pada yang kuat. Hanya Liang yang pantas untukku. Sedangkan pecundang sepertimu hanya pantas dicampakkan. Berhenti menggangguku. Aku sudah menghapusmu di WeChat. Berhenti mengusikku. Atau aku akan lapor polisi. Apa kalian berdua tidak takut? Rahasia kotor kalian terbongkar. Memangnya kenapa kalau mereka tahu? Jangan pikir karena memegang rahasia kami kau bisa mengancam kami di maskapai Yinghang. Ucapanmu tidak ada artinya. Kau cuma kru darat baru kan? Jangan sombong sekali. Chen Yu, kusarankan kau pergi sekarang juga.
Orang-orang seperti kami yang terbang tinggi di langit sebagai kapten. Dan kru darat sepertimu. Benar-benar tidak berada di dunia yang sama. Wei Wei. Ayo pergi. Ayo kembali. Ayo kembali dan lanjut bersenang-senang. Manajer Chang, Beritahu Hou Liang dan Shu Wei Wei. segera larang terbang mereka berdua. Supervisor Chang, bawa timmu dan segera beritahu mereka Hou Liang dan Shu Wei Wei. Beritahu mereka berdua bahwa mereka dilarang terbang sekarang juga. Kenapa Supervisor Chang belum membalas pesanku? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa tidak bisa tersambung? Kenapa ponselku mati di saat seperti ini? Semoga Chen tidak mencariku untuk urusan mendesak. Chang, tolong cepatlah. Baik, Supervisor Chang. Kapten Hou bilang CZ-316 harus lepas landas 10 menit lebih awal. Ayo mulai bekerja, oke? Menara-menara. Data CZ-316 semuanya normal. Meminta izin lepas landas. Dimengerti. Buat. Ada masalah dengan CZ-316. Data sensor mesin kanan. Menunjukkan gangguan intermiten. Jika terkena konveksi kuat di ketinggian, sangat mungkin akan meledak. Shu Wei Wei, Ada yang salah dengan pesawatmu? kamu benar-benar tidak boleh lepas landas. Menara-menara. Panggilan darurat. Mesin kanan CZ-316. Berisiko meledak. Segera hentikan. Semua prosedur pushback dan lepas landas ulangi segera hentikan. Menara-menara. Panggilan darurat. Mesin kanan CZ-13 risiko ledakan. Hentikan semuanya segera prosedur pushback dan lepas landas. Saya ulangi segera hentikan. Ini adalah Suara Chen Yu. Apa dia sudah gila? Dia benar-benar melakukan ini hanya untuk membuatku kesal. Dengan datang ke tempat kerjaku untuk membuat masalah. Dia benar-benar tidak mau melepaskanku. jika dia menunda penerbangan, aku akan lapor polisi dan minta dia ditangkap. Menara-menara. CZ-316 mengerti. Terverifikasi. Semua prosedur pemeriksaan mandiri penerbanganku normal. Tidak ditemukan keanehan. Minta pushback sesuai jadwal. Siap untuk lepas landas. Halo. Wang ini aku. Pusat kendali ada orang gila menerobos masuk. Dia mantan pacarku. Hanya karena dia tidak bisa menerima perpisahan ini. Dia lari ke pusat kendali. Untuk menghentikan penerbanganku lepas landas, kirim orang untuk menangkapnya sekarang juga. Ini benar-benar terjadi. Kami sedang menuju ke sana. Kenapa menara belum menjawab? Shu Wei Wei. Ini darurat, dengarkan aku. Aku tidak akan menghentikanmu dan Hou Liang jika kalian ingin mati. Tapi 100 lebih nyawa di pesawat ini bukanlah sesuatu yang bisa kau pertanggungjawabkan. Itu dia. Memberikan perintah sembarangan. Mengganggu penerbangan. Tangkap dia. Tunggu. Lepaskan aku. Apa kau tahu siapa aku? Lepaskan aku, kau tahu siapa aku? Tuan Wang Chen Yu dulu cuma anjing penjilatku. Dia bukan apa-apa. Jangan biarkan dia menggertakmu. Oh, Wei Wei adalah bintang maskapai kita. Banyak rekan pria gagal mendapatkannya, tapi pria sepertimu berhasil mendapatkannya hanya dengan menjilat. Kau aduh Tuan Wang, jangan menggodaku terus. Aku pasti buta waktu itu. Sampai bisa jatuh cinta pada pecundang seperti dia.
Yang buta itu bukan kau, tapi aku. Chen Yu, cukup kau cuma menakut-nakuti saja. Menyebar rumor kalau pesawat akan meledak. Bukankah itu cuma untuk cari perhatianku? Supaya aku menoleh padamu lagi. Ku beritahu kau sekali lagi, aku tidak akan pernah balikan denganmu. Bong, ku beritahu ya pulanglah dan berkacalah Weiwei. Baru saja dapat pemberitahuan. Setelah penerbangan ini, Weiwei akan jadi kapten. Mulai sekarang, kalian berdua berada di dunia yang berbeda. Apa kau merasa pantas? Baiklah, Tuan Wang Kapten Ho dan aku akan segera lepas landas. Bawa saja dia ke kantor polisi. Siap, serahkan padaku. Kalian silakan lepas landas. Tidak, pesawatnya tidak boleh lepas landas. Hei, Weiwei, begitu kita sampai di ketinggian jelajah, aku akan nyalakan autopilot dan kita bisa mengobrol mesra. Bagaimana? Apa tidak akan berbahaya? Tenang saja, selama ada aku pesawat ini akan sangat aman. Satu-satunya bahaya adalah dirimu. Hentikan. Menara CZ316, semua instrumen normal minta izin lepas landas. Menara mengerti CZ316, diizinkan lepas landas sekarang, semoga mendarat dengan selamat. Lepaskan aku. Aku bukan sekadar si imut. Aku adalah pengatur lalu lintas udara spesial yang baru ditunjuk. Apa pengatur lalu lintas udara spesial? Kamu! Memang ada rekan baru yang bergabung hari ini kudengar, bahkan Pak Hu sendiri yang menyambutnya. Lepaskan. Pengatur lalu lintas udara spesial Jinghang. Izin akses tingkat tertinggi ke seluruh sistem. Wang, kamu sudah bekerja di Yinghang selama 10 tahun sebagai pengatur lalu lintas. Tapi tingkat aksesmu tidak setinggi pendatang baru ini. Mungkinkah dia punya latar belakang yang kuat? Tutup mulutmu. Hu Liang, mesin kanan CZ316 berisiko meledak. Aku perintahkan kamu batalkan lepas landas segera kembali. Anak ini keras kepala sekali. Aku akan membereskannya setelah aku kembali. Diam, kamu terbangkan saja pesawatnya. Biar aku yang menanganinya. Hela napas, Chen Yu, serius. Menyerahlah saja. Di luar pekerjaan. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba mendapatkanku kembali. Aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi saat ini, kamu berulang kali mengganggu pekerjaanku. Lebih dari 100 nyawa terancam. Bisakah kamu bertanggung jawab untuk itu? Justru karena aku tidak bisa memikul tanggung jawab itulah aku menyuruhmu untuk segera kembali. Kamu pasti bercanda. Kamu cuma kurir pengantar barang yang imut. Kamu bahkan belum pernah naik pesawat. Dan sekarang kamu mencoba mengajariku cara terbang. Kamu tidak percaya padaku, kan? Baiklah. Untuk setiap parameter yang kusebutkan berikutnya, kamu bisa memverifikasinya di sistem ECAM dan sistem EICAS. CZ316, kecepatan mesin kanan. Dari posisi idle, ke rentang dorong 80%. Laju pendakian, memiliki jeda acak, antara 14 hingga 22 detik. Margin EJT mesin kanan, dibandingkan dengan mesin kiri, lebih rendah 35 derajat. Meski belum memicu peringatan utama, situasi ini sangat mirip dengan Kanini Nusial 1. Data kecelakaan tahun 1978. Apa? Jadi ini bukan kegagalan sensor tunggal, jeda itu penurunan margin EJT. Dan puncak getaran tertentu. Ketiga faktor ini jika digabungkan selama pendakian dengan dorongan tinggi di ketinggian pasti akan menyebabkan ledakan mesin. Kalian masih di ketinggian rendah kembali sekarang dan kalian masih punya kesempatan. Chen Yu, bagaimana kamu tahu semua ini? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku tidaklah penting, Kopilot Sudata tidak berbohong. Sekarang, tolong segera kembali. Jika tidak, apa yang akan kamu dan Kapten Ho hadapi? Bukan sekadar skorsing atau pemecatan, melainkan tuntutan pidana. Apa kamu yakin ingin mempertaruhkan lebih dari 100 nyawa hanya untuk menguji penilaianku? Liang pesawat berada di ketinggian 500 meter. Sebelum memasuki zona ketinggian tinggi, kita... Weiwei, mantan pacarmu itu, demi mendapatkanmu kembali, benar-benar niat sekali. Apa maksudmu? Semuanya, jangan biarkan dia menipu kalian. Semua data profesional itu yang baru saja dia sebutkan bisa ditemukan di mana saja forum penerbangan. Aku sudah terbang selama lebih dari 10 tahun. Aku sudah melihat segala jenis data. Bahkan logika Fadek tidak sinkron. Dia benar-benar mengada-ada. Kemungkinan hal itu terjadi adalah 1 banding 10 juta. Sederhananya, itu hampir tidak mungkin terjadi. Baiklah,
Chen Yu hanya demi berlagak di depanku. Dan untuk mendapatkanku kembali, kamu bahkan menghafal istilah teknis seperti ini sebelumnya. Pria sepertimu benar-benar mengerikan kalau dipikir-pikir, benar-benar menjijikkan. Menara ini adalah pengatur lalu lintas udara khusus British Airways nomor IDN HC177. Aku perintahkan CZ316 untuk ditingkatkan ke risiko keselamatan level 1 dan dipaksa untuk putar balik. Dimengerti, tapi Laksanakan perintah paksa CZ316 untuk segera kembali. Semua tanggung jawab ada padaku. CZ316, harap menjawab pusat komando telah mengeluarkan perintah wajib. Harap segera kembali ke pangkalan. Aduh, yang benar saja. CZ316 mengerti, ini Kapten Ho yang peringkat 5S, waktu terbang 13/200 jam. Aku sudah memeriksa seluruh status pesawat. Semuanya normal, menggunakan otoritas saya sebagai kapten. Saya menolak perintah untuk kembali. Wei, kurasa bocah ini tadi menguping rencana ketinggian tinggi kita. Makanya dia berusaha keras untuk mengganggu. Tapi jangan khawatir, selama ada aku di sini, dia tidak akan merusak rencana kita. Menara CZ316 telah memasuki status ketinggian tinggi, tidak ada kelainan. Shu Weiwei, jika kalian tidak kembali sekarang, kalian berdua akan menyesal. apa? Kenapa pesawatnya tiba-tiba berguncang begitu hebat? Jangan panik. Periksa monitornya dan panel indikatornya. Bikin aku takut setengah mati. Tadi itu cuma luapan turbulensi konvektif kecil. Kira beneran kutukan Chen Yu jadi kenyataan. Tenang saja, ada aku di sini. Begitu kita melewati konveksi ini, semuanya akan baik-baik saja. Hah? Hadirin sekalian, ini adalah kopilot Shu Weiwei. Harap tetap tenang, kencangkan sabuk pengaman Anda. Kita sedang melewati sedikit turbulensi. Ini turbulensi yang wajar dan akan segera stabil kembali. Tidak, konveksinya akan mempercepat ledakan mesin kanan. Kita tidak bisa terbang lebih jauh lagi. Menurutku Kapten Ho benar. Ini cuma turbulensi biasa. Kita akan baik-baik saja setelah melewatinya. Tidak perlu bereaksi berlebihan. Menara, jangan tertipu oleh tampilannya. Akan terlambat jika kita tidak putar balik sekarang. Segera instruksikan CZ316 untuk melakukan prosedur kembali darurat. Sekarang, segera, saat ini juga. Chen Yu, kru pesawat bilang situasinya terkendali. Lagi pula Kapten Ho sangat berpengalaman. Keputusannya memaksa kembali sekarang kerugian finansial dan tanggung jawabnya lebih dari yang bisa kau tanggung. Kerugian, tanggung jawab. Dibandingkan dengan lebih dari 100 nyawa di pesawat, apa artinya itu semua? Para penumpang, dalam 10 detik kita akan melewati konveksi ini. Harap berpegangan pada sandaran tangan. Mesin kanan sudah mencapai batasnya. Tersisa kurang dari 5 detik untuk memutuskan putar balik sekarang. Pegangan yang erat. Kita hampir melewatinya. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Tidak. Ya, apa yang terjadi? Mesin kanan beneran meledak. Cepat. Gimana nih? CZ316 segera mendarat. Kita nggak bisa terus di udara. Gimana nih, Liang? Mesin kanan beneran meledak. Apa kita harus mendarat darurat? Nggak mungkin. Kita nggak bisa mendarat. Sama sekali nggak boleh. Aku punya 3.700 rekor penerbangan aman. Nggak boleh sampai rusak. Sama sekali nggak boleh. Wei, cepat. Nyalakan mesin cadangan kanan. Asalkan kita bisa melewati ini konveksi kuat ini, kita bakal baik-baik saja. Percayalah padaku. Tapi Cepat. Lihat, sudah kubilang kan? tadi itu menakutkan sekali. Liang, untung ada kamu di sini. Tapi mesin cadangan ini apa bisa menopang kita untuk menyelesaikan penerbangan ini? Jangan khawatir, nggak masalah. Dalam keadaan darurat seperti ini, Kapten Ho masih bisa menanganinya dengan tenang, sesuai dugaan dari Ying Airways yang sudah terbang selama puluhan tahun seorang kapten bintang. Tepuk tangan. Bagus. Jangan senang dulu.
Mesin cadangan itu paling lama cuma bertahan 1 menit. Prioritas sekarang, tetap harus segera mendarat. Chen Yu, kamu kayak badut aja nyebarin omongan yang nakut-nakutin di sini. Apa maumu? Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya segera mendarat. Kalau tidak dalam 1 menit, semua 100 lebih orang di pesawat ini bakal hancur berkeping-keping. Kalau tidak dalam 1 menit, seluruh kru yang berjumlah lebih dari 100 orang pasti akan tewas. Wei Wei, mantan pacarmu ini benar-benar gila hormat hanya demi mencari perhatianmu. Dia bahkan berani bercanda soal keselamatan penerbangan. Kalau menurutku, kalau ini terus berlanjut, pekerjaanmu juga bisa terancam. Benar juga. Kak Wang, apa kau di sana Chen Yu benar-benar mengganggu penerbangan ini? Ini sudah termasuk tindak pidana. Tolong segera tangkap dia. Aku penjahat. Aku sedang menjalankan tugasku. Aku sedang menyelamatkan nyawa kalian. Chen Yu, cuma kamu menyelamatkan nyawaku. Kamu pikir kamu siapa? Wakil Kapten Xu Chen Yu ini dia memang baru bergabung hari ini sebagai pengatur lalu lintas udara khusus. Apa? Chen Yu, kamu berusaha sekeras ini hanya untuk menjilat padaku. Tapi Chen Yu, meskipun kamu mengandalkan hafalan untuk jadi pengatur lalu lintas, paling banyak kamu cuma dapat 8.000 yuan sebulan. Dibandingkan Liang yang berpenghasilan jutaan setahun, kamu tidak ada apa-apanya. Kamu pikir kamu siapa? Liang sebagai pengatur lalu lintas udara, aku memerintahkanmu untuk segera mendarat. Hah? Memerintahku, kamu bahkan tidak layak. Biar ku beritahu penerbangan saat ini sangat stabil. Jangan harap bisa merusak rekor penerbangan amanku. Dan jangan harap bisa jadi pahlawan di depan Wei Wei. Baiklah, selama aku bisa membuktikan bahwa aku punya pengalaman terbang lebih banyak daripada pilot bintang sepertimu, apa kau akan mengikuti perintahku? Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu membuktikannya. Baiklah. Apakah identitasku sebagai ace pilot yang memuncaki daftar Global Skyway selama 7 tahun berturut-turut cukup bagimu? Apa kamu adalah ace pilot? Aku dengar ketuaku menyambutnya sendiri pagi ini. Mungkinkah dia benar-benar? Chen Yu, biar ku beritahu ya, kalau kau memang pilot paling andalan di Skyway, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Pilot andalan nomor 1 SKY, nama Sandi 007, dia itu idolaku. 3 tahun lalu, di Global Aviation Awards, aku ada di sana sebagai penonton. Aku melihatnya naik dan menerima penghargaan itu dengan mata kepalaku sendiri. Beraninya kau berpura-pura menjadi idolaku. Chen Yu, sekarang kau bahkan berani berbohong terang-terangan dengan begitu berani. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku hanya malas datang ke acara itu, jadi aku menyuruh orang lain mewakiliku menerima penghargaannya. Kalau begitu, aku bisa saja bilang aku tidak masuk universitas ternama hanya karena aku malas pergi, hei? Bukankah itu alasan yang konyol? Aku tidak sedang bercanda denganmu. Kau sudah membuang 30 detik waktu penyelamatan. Kita harus segera melakukan pendaratan darurat. Kalau tidak, pesawat ini benar-benar akan hancur berkeping-keping. Aduh, tolonglah, aku sudah memeriksa datanya. Mesin kanan memang ada sedikit gangguan, tapi selama aku menyesuaikan kurva bahan bakar dan sudut serangnya dengan keahlian terbangku, kita pasti akan sampai di tujuan dengan selamat. Penerbangan ini biar aku yang kendalikan. Setelah kita mendarat dengan selamat, aku akan segera melaporkanmu ke ketuaku dan memintanya memecatmu dasar pembohong gila. Tepat sekali, jadi dia tidak akan mengganggumu lagi. Tidak. Apa aku akan membiarkan 100 nyawa melayang begitu saja? Apa benar-benar tidak ada cara lain? Baiklah. Aku salah lihat. Pesawatmu sangat aman. Baik. Aku salah. ID kerja. Pesawatmu sangat aman. Ini omong kosong. Setelah semua itu, ternyata kau salah. Kau membuat kami khawatir sia-sia. Dengan tingkat kompetensi seperti ini, kau benar-benar masuk ke Ying Airways sebagai pengatur lalu lintas udara. Kau pasti menggunakan koneksi. Lebih dari 100 nyawa terancam. Aku tidak bisa diam saja. Mengingat situasi saat ini, jika aku sendiri yang mengambil alih komando, mungkin masih ada sedikit peluang untuk selamat. Aku mengajukan diri untuk menjadi pengendali untuk CZ-316 untuk membantu mereka mendarat dengan selamat. Ini sedang main strategi mundur untuk maju ya. Pada akhirnya kau hanya ingin mengaturku.
untuk memuaskan kebutuhanmu yang menyedihkan akan perhatian dan keinginan untuk mengontrol. Chen Yu, biar ku beritahu sesuatu. Kau tidak lebih dari pecundang dan pemuja yang menyedihkan. Aku dan Liang tidak akan pernah mempertaruhkan lebih dari 100 nyawa untuk bermain-main denganmu. Kalian berdua di CZ316 bermain-main di kokpit, termasuk di ketinggian 30.000 kaki, ingin melakukannya sekali lagi. Aku sudah mencadangkan video semuanya. Jika kau tidak, segera ikuti perintah pendaratan darurat. Video itu akan diposting di grup chat perusahaan dan dikirim ke kotak masuk media-media besar. Chen Yu, kau menjijikan, kau tidak tahu malu. Chen Yu, kamu licik, kamu tidak tahu malu. Kamu mengancam kami benar sekali. Aku memang mengancam kalian. Segera lakukan pendaratan darurat. Kalau tidak, karir kalian akan berakhir. Baiklah, kami akan ikuti maumu pendaratan darurat. Tapi Chen Yu, biar ku perjelas. Jika terjadi masalah karena kamu mengubah rute, kamulah yang harus bertanggung jawab. Baiklah. Jika kalian berdua selamat, kalian harus berterima kasih pada 100 lebih penumpang di pesawat ini. Wei, turunkan ketinggian bersiap untuk pendaratan darurat di Bandara Daking 50. Dimengerti. CZ316, meminta izin turun. Turun 500 meter. Chen Yu, lihat saja nanti seumur hidupku, aku tidak akan membiarkanmu memujaku lagi. Begitu kita mendarat di Bandara Daking, akan kupastikan kamu membayarnya. Tidak. CZ316, jangan turun, segera naik 1000 meter. Chen Yu, apa katamu, coba katakan lagi. Menaikkan ketinggian untuk pendaratan darurat. Benar sekali, naik 1000 meter. Dia bahkan tidak punya akal sehat dasar. Jelas sekali dia masuk lewat jalur belakang. Rekor keselamatan sempurna Kapten Ho bisa hancur seketika gara-gara si amatir ini Chen Yu. Apa kamu bercanda? CZ316, kita sudah di ketinggian 43.000 kaki, batas ketinggian jelajah. Kalau lebih tinggi lagi, kita akan menembus atmosfer untuk memasuki ruang suborbital. Tepat sekali. Lagi pula, pendaratan darurat artinya kau harusnya turun. Mana ada yang menanjak saat mendarat? Chen Yu, apa kau terlalu gugup? Apa kau salah bicara? Aku sudah di ATC lebih dari 10 tahun, dan aku belum pernah dengar. Menanjak sebelum pendaratan darurat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, yang aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Segera menanjak ke 44.000 kaki. Laksanakan perintahnya. Laksanakan apanya, Chen Yu? Biar ku beritahu ya, aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau cuma mau balas dendam padaku dan Wei Wei, dan kau ingin menyeret seluruh kru bersamamu. Dasar gila. Wei, abaikan dia. Lanjutkan pendaratan darurat sesuai rencana. Benar. Ya, kita tidak bisa mendengarkannya. Atau kita semua akan mati. Hou Liang, kau benar-benar tidak boleh turun. Turun justru akan membunuh kalian. Aku memerintahkanmu untuk segera menanjak, waktunya kurang dari 10 detik lagi. Chen Yu, aku tidak akan menerima perintah dari orang bodoh pecundang sepertimu. Ikuti perintah Chen Yu, CZ316 segera menanjak sekarang. Waduh, Supervisor Jiang, akhirnya Anda datang juga instruksi Chen Yu. Perintah yang dia berikan ini. Hou Liang, Xu Weiwei, sebagai Supervisor Yinghang, aku jamin bahwa penilaian Chen Yu benar. Kalian berdua segera laksanakan perintahnya. Semua konsekuensinya akan ditanggung oleh Chen Yu dan aku bersama-sama. Tapi ini... Jiang, Supervisor Jiang, kenapa Anda juga membela Chen Yu? Paling-paling dia cuma anak baru yang baru bergabung, sedangkan aku adalah Kapten Veteran dengan lebih dari 10 tahun pengalaman terbang. Jiang Ting adalah orang kepercayaan pimpinan Hu. Kenapa dia mau mempertaruhkan karirnya demi Chen Yu? Mungkinkah Chen Yu benar-benar punya identitas lain? Aku katakan sekali lagi, CZ316 laksanakan perintah. Dimengerti. Kita lawan. Liang. Liang! Ya. Lihat, apa itu?
cuaca yang paling berbahaya. Liang, jika kita tidak naik tadi dan malah terbang lurus ke arah turbulensi udara cerah itu, apa yang akan terjadi? Turbulensi udara cerah akan menelan pesawat ini. Dan mencabik-cabik kita menjadi kepingan. Wah, ini Chen Yu, kau benar-benar hebat. Turbulensi udara cerah biasanya muncul di area tanpa awan. Tidak terdeteksi oleh radar. Bagaimana kau bisa memprediksinya sebelumnya? Citra satelit variasi warna tipis di tepiannya. Geser angin ketinggian tinggi, korelasi data yang tidak normal. Ditambah pengalaman terbang bertahun-tahun perasaan terhadap langit. Itu gila. Hanya berdasarkan perasaan. Luar biasa. Prediksi ruang udara dan aliran udara semacam ini yang hampir seperti insting, bukan sekadar soal pengalaman. Ya, ini murni bakat. Orang dengan kemampuan seperti ini, hanya ada sedikit di seluruh dunia yang bisa melakukannya. CZ316. Belok kanan ke arah 15 derajat. Pertahankan ketinggian saat ini selama 1 menit. Setelah 1 menit, ikuti instruksiku dan mulailah turun secara bertahap. Dalam 15 menit, kau akan bisa Bandara Daking melakukan pendaratan darurat dengan aman. Tunggu sebentar. Serangkaian tindakan Chen Yu ini sama sekali tidak terlihat seperti pengatur lalu lintas udara pemula. Sebaliknya, dia seperti kapten veteran dengan pengalaman yang lebih banyak dariku. Apakah statusku sebagai pilot andalan yang memuncaki peringkat SKY Global selama 7 tahun berturut-turut? Cukup. Mungkinkah dia benar-benar pilot andalan itu yang pensiun 3 tahun lalu? Tidak. Tunggu, ada yang tidak beres. Chen Yu saat dia di rumah melayaniku minum teh dan mencuci kakiku. Tangannya tidak kapalan sama sekali. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kapten yang sudah bertahun-tahun memegang tuas kendali. Itu artinya turbulensi udara cerah tadi. Pasti hanya keberuntungan semata, dia hanya kebetulan saja benar. Yes, segera ikuti rencana untuk turun. Liang, lihat. Pesawatnya terbang cukup mulus sekarang kan? Dan mesin cadangan sudah menyala. Jika kita mendarat darurat, hanya karena masalah sekecil ini, gelar Kapten Bintangmu bisa terancam. Pendaratan darurat akan terlihat buruk. Wei, kamu benar, kita harus teliti dengan kemampuanku. Menyelesaikan 2 jam penerbangan ini tidak akan jadi masalah. Kalian berdua konyol sekali. Pesawat ini tidak akan bertahan selama 2 jam lagi. Bandara Daking ada tepat di depan 30 mil laut jauhnya. Jika kita tidak mendarat sekarang akan terlambat. Hou Liang Xu Weiwei ikuti perintah Chen Yu segera turun. Pengawas Jiang. Pecundang seperti Chen Yu tidak akan pernah bisa masuk ke British Airways. Jika aku tidak salah, Anda pasti menggunakan koneksi untuk membantunya. Lagi pula, di pesawat ini aku dan Liang yang memegang kendali. Liang abaikan dia, mari kita lanjut terbang. Baiklah. Lanjutkan rute awal. Aku tidak percaya ini. Beberapa orang memang sengaja mencari mati. Sayang sekali dengan lebih dari 100 nyawa di pesawat ini. Benar-benar tukang pamer. Chen Yu, setelah kita mendarat dengan selamat, akan kutunjukkan betapa salahnya dirimu. Tidak. Menara CC316 turun dengan cepat. Aku kehilangan kendali. Minta bantuan. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Tolong aku. Aku tidak mau mati, mesin mati. Turun darurat. Ketinggian merosot tajam. Ini adalah mesin cadangan kanan. Mengalami kerusakan, tenaga pesawat benar-benar hilang. Ini apa yang harus kita lakukan? Chen Yu, kamu punya cara, kan lakukan sesuatu dengan cepat. Hanya kamu yang bisa selamatkan mereka sekarang. Aku sudah menyelamatkan mereka berkali-kali. Dari mencoba menghentikan lepas landas, hingga memerintahkan penerbangan kembali dan berulang kali mendesak mereka untuk mendarat darurat. Sayangnya, mereka tidak mau dengar.
Kesombongan dan kebodohan mereka lah yang menghancurkan seluruh kru. Sekarang, tidak ada yang bisa kulakukan. Chen Yu, aku mohon padamu selamatkan aku. Jika kamu bisa menyelamatkanku kali ini, aku akan kembali bersamamu setelah kita kembali. Aku akan membiarkanmu tetap jadi bucinku, oke? Jadi bucin tidak pernah berakhir baik. Cari orang lain di kehidupanmu selanjutnya. Sedangkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Siapa bilang kita tidak bisa menyelamatkannya, kapten-kapten pesawat ini? Aku yang akan menerbangkannya. Fan, apa itu kamu, Fan? Jangan takut, Wei Wei. Aku pasti akan membawa kamu dan Kapten Ho pulang dengan selamat. Kamu adalah Fan. Wei, bukannya kita sudah sepakat maharnya 388.000? Kenapa tiba-tiba naik jadi 188 juta? Sahabatku Fan bilang, apakah seorang pria mencintaimu atau tidak, tergantung seberapa banyak dia rela mengeluarkan uang untuk menikahimu. Karena kamu tidak punya uang. Aku. Kalau begitu kita batalkan saja. Beri aku waktu. Aku akan pergi cari uangnya sekarang juga. Ayah, aku siap pulang untuk mewarisi maskapai penerbangan. Ya, sifat sahabat toksiknya Shu Weiwei. Selama 3 tahun terakhir, dia memberi Shu Weiwei banyak trik kotor untuk mengendalikan dan memanfaatkanku. Sepertinya kamu tahu namaku. Tapi siapa yang memberimu izin memanggilku Fan? Kapten Yesifan adalah pilot di maskapai kami dengan kualifikasi paling senior, bahkan lebih berwibawa daripada Kapten Ho. Benar sekali, dengan adanya Kapten Ye di sini, CZ-316 terselamatkan. Baiklah kalau begitu, dalam situasi yang tanpa harapan ini, aku ingin lihat bagaimana kamu menyelamatkannya. Fan, untunglah kamu ada di sini. Kalau kamu telat sedetik saja, si pecundang Chen Yu itu bisa membuat kita semua mati. Jangan khawatir, aku sudah di sini sekarang. Aku pastikan kalian semua pulang dengan selamat. Kapten Ho turun cepat, tarik flap sebagian. Coba nyalakan ulang sistem bahan bakar mesin kanan. Melakukan itu hanya akan membuat pesawat lebih cepat hancur. Sebagai kapten paling senior di British Airways, aku jamin, jika kalian ikuti kataku, semuanya akan baik-baik saja. Kamu memangnya kau pikir kau siapa? Berani-beraninya menceramahiku di sini. Kapten Ye, sepertinya pesawatnya sudah terkendali. Fan, ini semua berkatmu. Kapten Ye hebat sekali, dia benar-benar mengungguli para pria. Lihat ini. Adalah wujud dari sebuah otoritas. Kenapa buru-buru? Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Sekarang arahkan hidung pesawat ke bandara Daking, gunakan kecepatan dan ketinggian untuk meluncur turun dan pesawat akan mendarat dengan aman. Dimengerti memutar hidung pesawat sekarang. Apa yang terjadi? Tuas kendalinya tidak merespons. Sistem kendalinya gagal berfungsi. Ini. Sistem operasinya gagal, mana mungkin? Tidak ada yang mustahil. Coba aktifkan sistem kemudi jarak jauh RPS. Benar. Masih ada sistem kemudi jarak jauh RPS. Kau bahkan tahu soal sistem RPS. Sistem RPS adalah teknologi terbaru kembangan Eagle Air, itu rahasia besar. Hanya 3 pesawat di dunia yang dilengkapi sistem RPS. Bagaimana kau tahu kalau pesawat ini adalah salah satunya? Tentu saja aku tahu, karena akulah orangnya yang demi melindungi Shu Weiwei rela keluar banyak uang untuk penerbangannya. Agar sistem ini dipasang, kalau kau begitu penasaran, kenapa tidak segera selamatkan mereka? Apa kau mau memunguti mayat mereka? Segera hubungkan ke CZ-316 ke pot kemudi jarak jauh cepat. Dimengerti. Aku tadi cuma gugup sebentar dan lupa soal kemudi jarak jauh. Kebetulan saja kau bicara, jangan sok merasa hebat istimewa. Wei, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kalian pulang dengan selamat.
saja ada Kapten Ye. Liang, kita selamat. Memang tidak salah lagi Kapten Ye dalam keadaan darurat yang gawat seperti itu dia masih bisa menyelamatkan keadaan. Iya, kita semua mengira CZ-316 sudah tamat. Situasi yang lebih berbahaya dari ini pun sudah pernah aku tangani semua. Masalah kecil seperti ini. Bukan apa-apa. Mereka yang bilang ini tidak bisa diselamatkan, itu hanya karena kemampuan mereka terbatas. Kamu menarik tuas kendalinya terlalu cepat. Sudut kemiringannya terlalu curam. Jika ini terus berlanjut, sayap kanannya akan patah sepenuhnya. Saat itu terjadi, bahkan keajaiban pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Kamu mencoba mengajariku cara bekerja. Aku cuma memberimu peringatan. Jangan terlalu sensitif. Cukup, aku tahu kamu ahli mengendarai skuter listrik. Tapi ini adalah pesawat terbang, bukan hakmu sebagai kurir rendahan untuk mengaturku. Baguslah, Bandara Daking sudah di depan mata. Kita selamat. Fan kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih Kapten Ye karena telah menyelamatkan nyawa kami. Jangan khawatir, kalian berdua adalah pasangan favoritku. Aku harus melindungi kalian. Aku duga, di balik setiap wanita yang seharusnya bisa bahagia, ada seseorang yang tidak tahan melihatnya sukses. Seorang sahabat yang toksik. Apa yang kamu bicarakan? Maksudku, Wei-Wei-mu akan mengucapkan selamat tinggal padamu selamanya. Nyesek banget diputusin, kita semua bisa maklum kok. Tapi nggak perlu sampai dendam begitu. Dan menyumpahi seluruh kru pesawat. Benar banget, pesawatnya sudah stabil sekarang. Selama kita sampai di Bandara Daking, kita bakal segera mendarat dengan selamat. Benar-benar brengsek. Fan, kamu benar. Chen Yu memang brengsek. Wei, kamu jangan pernah kasih dia kesempatan lagi. Kalau enggak, dia pasti bakal kayak permen karet yang nempel di sepatumu. Yang susah banget dilepas. Benar itu, Wei. Kan sudah ku bilang lelaki murahan kayak dia, sama sekali nggak bisa diandalkan. Ya, kamu benar. Liang Fan tenang saja, kali ini aku benar-benar sudah selesai sama bucin nggak berguna ini untuk selamanya. Shu Wei-Wei, kamu tenang saja. Biarpun aku jatuh cinta sama anjing, aku nggak akan pernah jatuh cinta lagi padamu. Ngomong sih gampang, yang namanya bucin nggak bakal berubah. Membiarkanmu jadi bucinnya selama 3 tahun, itu sudah berkah luar biasa buat keluargamu. Jangan ngelunjak di sini. Kapten Ye, Chen Yu bukan orang yang bisa kamu jelek-jelekkan. Kusarankan kamu tunjukkan rasa hormat. Oh, Chen Yu cuma pecundang pengawas, jangan kamu membelanya mati-matian. Jangan-jangan. Kalian berdua ada main? Chen Yu itu cuma pecundang manajer yang melindunginya secara membabi buta. Apa kalian berdua ada main atau semacamnya? Hah? Serius, nggak mungkin. Oh, jadi itu alasannya? Manajer Jiang, kenapa Anda begitu membela Chen Yu? Ternyata Anda buta berusaha memungut sampah yang dibuang Wei. Manajer Jiang, jangan bilang aku nggak memperingatkanmu. Si bucin seperti Chen Yu cuma cocok buat main-main saja. Kalau Anda serius dengannya, Anda akan rugi besar. Kamu bicara omong kosong, apa kamu tahu kau sebenarnya Chen Yu itu? Jangan buang-buang napas bicara dengan mereka. Mereka akan segera menerima balasannya. Sudah cukup, kamu terus saja bicara besar. Aku tahu kamu cuma berusaha mencari perhatian. Begini saja, kalau aku nggak bisa membuat pesawat ini mendarat dengan mulus, aku akan segera mengundurkan diri. Baiklah kamu yang bilang ya. Chen Yu, tunggu saja. Setelah kita melewati kota di depan dan mendarat dengan selamat, aku akan perhitungan denganmu. Perkiraan sisa 5 menit. Bukan 5 menit, kamu cuma punya 5 detik. 5, 3, 1. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Liang, apa yang terjadi? Fan, sayap kanan pesawat patah, pesawat benar-benar hilang kendali. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Fan, hanya kau yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Tolong kami. Benar, cepat pikirkan sesuatu, aku tidak mau mati. Pesawat akan jatuh dalam 30 detik. Fan, aku tidak mau mati. Kau pasti punya cara, kan? Dalam situasi sekarang ini, meskipun kapten dengan pengalaman 100 kali lipat dariku,
ada di sini, dia pun tidak akan berdaya. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kita tamat. Kaptennya pun bilang begitu, kita benar-benar sudah habis. Dalam situasi seperti ini, hanya jika pilot andalan yang memuncaki peringkat SKY Global selama 7 tahun mengambil alih, barulah kita punya sedikit peluang untuk selamat. Kalau begitu cepat cari dia, minta dia menyelamatkan kita. Sudah terlambat. Weiwei, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Katakanlah sekarang. Tolong, aku tidak mau mati. Peringatan 5 detik sebelum jatuh. Apa? Oh, bagaimana bisa ini terjadi? Ini Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Chen Yu, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kalau tidak mengerti, lihat dan pelajari. Ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan di buku teks. Meski begitu, tidak mungkin bagi pesawat dengan sayap kanan yang patah untuk tetap seimbang. mungkinkah karena angin? Dengan mengikuti arah angin musiman dan memiringkan badan pesawat, bisa mengimbangi sayap kanan yang patah dan ketidakseimbangan yang terjadi. Oh, jadi begitu rupanya. Bukankah dia cuma kurir? Bagaimana dia tahu banyak tentang penerbangan dan bahkan tahu cara menerbangkan pesawat Fan-Fan? Aku sudah tahu kamu pasti akan menyelamatkan kami. Maaf harus memberitahumu, tapi akulah yang menyelamatkanmu. Sahabatmu itu sudah menyerah padamu tadi. Apa? Bagaimana mungkin kamu yang menyelamatkan kami? Kalau tidak percaya, tanya saja sahabatmu. Fan-Fan. Apa yang dia katakan benar? Cuma tidak. Itu benar. Memang benar bukan aku yang menerbangkan pesawat tadi. Tapi Chen Yu pasti tadi dia memperhatikan apa yang kulakukan. Makanya dia bisa melakukannya. Jangan kepedean, tadi kamu hampir kencing di celah. Kamu. Wei, bukannya kamu bilang pacarmu itu seorang kurir? Kok dia bisa menerbangkan pesawat aku? Aku juga tidak tahu. Tapi biarpun dia menyelamatkan kita, aku tetap tidak mau balikan dengannya, hei. Kita belum mendarat dengan selamat, nyawa kita masih ada di tangannya. Jangan memancing emosinya. Chen Yu, aku tahu kamu melakukan semua ini. Cuma demi mengejarku lagi. Sampai bela-belain belajar terbang. Baguslah. Setelah aku mendarat dengan selamat, aku akan memberimu kehormatan untuk makan malam bersamaku. Xu Weiwei, sejak kapan kamu jadi begitu tidak tahu malu? Apa yang membuatmu berpikir aku masih mau makan malam denganmu? Dulu sesulit apapun aku, kamu selalu sabar menghadapiku. Lagi pula kalau bukan demi aku, mana mungkin kamu belajar terbang? Diriku yang dulu, bagaimana bisa aku menyukai wanita sepertimu? Maaf ya, aku sibuk. Laki-laki, semuanya cuma soal harga diri. Kalau ditarik ulur sedikit lagi, dia pasti akan terpikat. Begini saja, begitu aku mendarat dengan selamat, aku akan balikan denganmu. Sudah kuduga si bucin ini selalu saja kena tipu. Setelah kita mendarat dengan selamat, aku akan mencampakkannya selamanya. Badut akan tetap jadi badut. Apa kamu berkata jujur? Jadi Chen Yu datang ke Eagle Aviation sebagai manajer, hanya untuk terus menjadi budak cintanya Xu Weiwei. Ya, setelah mendengar apa yang kukatakan, apa kamu terharu? Aku bicara jujur kalau aku masih punya perasaan padamu. Lalu bagaimana denganmu dan Hou Liang? Ya, namanya juga manusia, pasti kadang merasa kesepian. Itu cuma main-main saja. Cuma main-main? Lalu kenapa kamu begitu menikmatinya sampai tidak tahu malu di mana-mana? Apa sebenarnya maumu? Maaf, aku salah. Aku tidak akan selingkuh lagi. Apa katamu aku tidak dengar dengan jelas? Kubilang aku tidak akan selingkuh lagi. Maaf ya, aku baru saja menekan tombol siaran. Sekarang semua orang di maskapai tahu apa yang sudah kamu lakukan. Chen Yu, kamu. Karena kamu sudah begitu tulus, biar ku jelaskan juga. Baguslah kalau kamu sudah sadar. Wanita sepertimu sama sekali tidak pantas untuk... Wanita seperti kamu sama sekali nggak pantas buat aku.
Mungkin di kehidupanmu selanjutnya, kamu bilang apa, Chen Yu? Apa aku selama ini terlalu baik padamu? Bukannya kamu menyelamatkanku cuma untuk balikan sama aku. Aku menyelamatkan orang-orang di pesawat ini. Para penumpang yang nggak bersalah itu, aku turun tangan cuma demi mereka. Kamu Nggak layak diselamatkan. Hei. Jangan memancing emosinya, ikuti saja apa katanya. Nggak ada pria yang pernah memperlakukanku seperti ini. Beraninya mempermalukanku di depan umum, Chen Yu. Aku nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja, Chen Yu, meskipun kamu beruntung dan berhasil mencegah pesawat ini jatuh. Dengan tenaga pesawat yang sekarang, pesawat ini nggak akan sampai ke bandara yang jaraknya 30 mil itu. Terus kenapa siapa bilang aku mau mendarat di sana? Jangan bilang kamu lagi cari lahan datar buat pendaratan darurat. Aku tahu daerah kosong itu. Dengan sangat baik. Dalam radius 100 km. Selain bandara Daking. Sama sekali nggak ada lahan datar yang cocok buat pendaratan darurat. Jangan biarkan kemampuanmu yang terbatas itu meragukan keahlianku. Lihat saja nanti. Tunggu ini. Ini bukan arah menuju bandara Daking. Chen Yu, mau kamu bawa kemana sebenarnya kita ini? Chen Yu, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Ini arah menuju Haicheng. Haicheng itu kota dengan bangunan terpadat bandara terdekat. Juga berada jauh di pinggiran kota. Kita tidak akan pernah sampai ke sana. Hentikan sekarang juga. Jika pesawat jatuh di Haicheng, Itu akan menjadi bencana besar. Chen Yu, Mereka benar. bagaimana mungkin kita menuju ke Haicheng? jika terjadi kesalahan, Itu akan menyebabkan lebih banyak korban jiwa. aku bilang, tidak akan ada satu orang pun yang mati. Lagi pula, dengan bahan bakar dan daya yang ada sekarang, kita hanya bisa terbang sejauh 5 km lagi. Haicheng, Adalah satu-satunya pilihan kita. Apa yang akan kita lakukan? Ada cara lain. Ada perairan di sebelah Haicheng. Kita bisa mendarat darurat di laut. Gunakan area terbuka di tepi pantai sebagai tempat pendaratan darurat. Apa itu akan berhasil? Tidak ada cara lain. Haicheng tidak punya tempat pendaratan yang cocok. Jika kita mendarat di sana, kita benar-benar tamat. Mendarat di laut memberi kita kesempatan untuk selamat. Berhenti bicara teori. Di sepanjang garis pantai sama sekali tidak ada tempat untuk pendaratan darurat. Memaksa mendarat. Hanya akan membuat semua orang ikut mati bersamamu. Itu masih lebih baik daripada mendarat di Haicheng. Liang, aku percaya padamu. Menara pengawas meminta untuk mengambil alih kendali pesawat. Benar sekali. Menuju ke laut. Adalah satu-satunya pilihan sekarang. Permintaan ditolak. Kendali saat ini sedang terkunci. Chen Yu telah mengunci kendali pesawat. Dasar pecundang buka sekarang. Serahkan kendali kepada 2 amatiran di pesawat itu. Lupakan saja. Kau cuma kru darat. Apa hakmu memerintah mereka? Berdasarkan pengalamanku terbang selama bertahun-tahun, mendarat darurat di laut saat ini adalah satu-satunya pilihan untuk selamat. Benar. Cepat minggir. Sial, sudah terlambat. Keamanan seret pria ini keluar sekarang juga. Jangan sentuh aku. Chen Yu, apa kau gila? Apa kau ingin membunuh Wei Wei? Kaulah yang akan membunuhnya. Aku ini saat yang kritis. Jika sudut pesawat menyimpang sedikit saja, bisa jatuh kapan saja. Chen Yu, apa kau tahu? Apa kau tahu konsekuensinya melakukan ini? Ribuan orang di Haicheng akan terkena dampak keputusanmu dan menderita karenanya. Sudah kubilang. Aku akan mendaratkan pesawat dengan aman. Chen Yu. Selagi pesawat masih ada tenaga, segera jauhkan dari Haicheng. Dengan begitu, meski terjadi kecelakaan, tidak akan menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Tepat sekali. Percayalah padaku. Tolong, aku tidak mau mati. Chen Yu, aku akan menghantuimu bahkan setelah aku mati.
Tolong. Itu Berhasil. bagaimana mungkin? Dia benar-benar memakai lapangan sekolah sebagai landasan pacu. Dan pesawatnya benar-benar berhenti dengan mulus. Ini sulit dipercaya. Dia benar-benar berhasil. Menggunakan lapangan sekolah untuk mendarat darurat. Luar biasa sekali. Tapi bagaimana dia tahu ada sekolah di sana? Itu alma materku. Tentu saja aku tahu persis lokasinya. Itu cuma keberuntungan saja. Pesawatnya hampir saja keluar dari lapangan. Ini bukan hal yang bisa dilakukan cuma dengan tahu arah kasarnya saja. Tepat sekali. Lapangan sekolah itu tidak cukup panjang untuk jarak pengiriman yang dibutuhkan. Orang ini cuma seorang kurir. Bagaimana bisa dia melakukannya? Wei Wei. Wei, tolong jawab jika kau mendengarku. Mungkinkah Wei Wei sudah? Dia sepertinya pingsan karena ketakutan. Sudah Aku akan membawa pesawat ini mendarat dengan selamat. Ini adalah janjiku kepada para penumpang yang tidak bersalah. Tunggu sebentar. Bagaimana kau tahu kalau tidak ada orang di sekolah itu? Jika sampai ada korban jiwa yang tidak bersalah, tanggung jawab ini. Apa kau sanggup menanggungnya? Gunakan otakmu, coba pikirkan. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Juli. Para siswa sedang libur musim panas, lapangan sekolah itu kosong. Tepat sekali. Sebagai kapten yang mumpuni, kau tidak hanya harus menguasai pengetahuan penerbangan, tapi juga harus siap sepenuhnya. Menghadapi segala keadaan darurat, kau harus belajar untuk tetap tenang. Apapun yang terjadi, ini adalah kualitas yang paling mendasar. Dari seorang kapten yang kompeten, Kau. masih harus banyak belajar. Sebenarnya siapa orang ini? Dia bahkan lebih hebat dari kapten andalan. Tentu saja. Chen Yu sebenarnya adalah... Lupakan saja. Chen Yu tidak ingin siapapun tahu identitasnya. Lebih baik rahasiakan dulu untuk saat ini. Dia adalah kru darat terbaik di Eagle Air. Sebenarnya siapa dia itu? Kalian kita selamat, Van pasti sudah menyelamatkan kita, syukurlah. Ini semua berkat kaptennya. Kita selamat. Oh iya, para penumpang di kabin. Ada apa ini? Semuanya, jangan khawatir, pesawat sudah mendarat dengan selamat. Tolong saling periksa satu sama lain, terutama lansia dan anak-anak. Lihat apakah ada yang terluka. Anda pasti kapten kami. Saya. Semuanya, harap tenang. Tetaplah tenang. Saya kapten penerbangan ini. Nama saya Ho Liang. Jika ada apa-apa, bicaralah pada saya. Sampaikan saja pada saya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, Kapten Ho. Terima kasih, Kapten Ho. Mari. Silakan berdiri. Anda terlalu berlebihan menjamin keselamatan penumpang kami. Adalah misi tertinggi kru penerbangan kami. Memang benar. Namun tidak semua anggota kru sama bertanggung jawabnya seperti Kapten Ho. Jika tidak, krisis hari ini tidak akan terjadi. Apa maksudmu kecelakaan yang nyaris terjadi ini? Bukan kecelakaan melainkan kesalahan manusia. Tepat sekali, pelakunya adalah seorang pengatur lalu lintas udara bernama Chen Yu. Chen Yu. Benar sekali, karena dia mengabaikan nyawa manusia dan berulang kali memberikan instruksi yang salah yang menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan hampir jatuh. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ya, tepat sekali. Sejujurnya, ini salahku, Chen Yu. Dia mantan pacarku.
Karena aku ingin putus dengannya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkanku. Pria ini monster. Hanya karena dia tidak terima diputuskan, dia rela mengorbankan lebih dari 100 nyawa kita hanya untuk membalas dendam padamu. Orang seperti dia harus dihukum mati. Dia adalah ancaman bagi masyarakat. Benar, hukum mati dia. Hei, Weiwei, apa yang harus kita lakukan? Liang, kita harus memanfaatkan kemarahan publik ini untuk benar-benar menghancurkan Chen Yu, agar masyarakat tidak percaya sepatah kata pun darinya. Kalau tidak, jika dia membocorkan video dari kokpit itu, kita akan benar-benar tamat. jangan khawatir semuanya, Kapten Ho dan aku akan membawa kalian semua menemui Chen Yu sekarang juga. Kami akan menuntut keadilan bagi semua orang dan memastikan pembunuh ini benar-benar dipermalukan. Benar-benar dipermalukan. Chen Yu, lihat ini. Benar-benar dipermalukan. Xu Weiwei dan Hou Liang, dua pengkhianat tak tahu balas budi itu. Kamu bukan cuma menyelamatkan nyawa mereka, tapi mereka malah balik menggigitmu. Mereka mencoba menghancurkanmu. Ya mantan pacarku ini, dia benar-benar ular berbisa. Apa perlu aku minta? Ketua Hu turun tangan langsung untuk membersihkan namamu. Tidak perlu, biar aku sendiri yang urus. Siapkan konferensi pers untukku. Karena pasangan serasi ini tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun, maka aku akan pastikan mereka benar-benar tamat. Baiklah. Tega-teganya melakukan hal seperti ini hanya demi keegoisan semata. Lihat, mereka sudah sampai. Cepat. Mereka datang, ayo cepat. Jadi kamu yang namanya Chen Yu, ku dengar karena kamu bencana udara besar hampir saja terjadi. Apa kamu tidak mau memberi penjelasan? Demi balas dendam pada mantan pacarmu, kamu hampir merenggut lebih dari 100 nyawa. Apa hati nuranimu tidak merasa bersalah? Bicaralah. Bicaralah. Ya, tepat sekali. Apa kamu merasa bersalah? Kalau semua jurnalis sepertimu asal mengambil kesimpulan, nggak akan ada kebenaran yang tersisa. Apa kamu punya bukti atas ucapanmu? Tentu saja ada, kami semua bisa bersaksi. Chen Yu, sekarang setelah semuanya jadi begini, kamu masih saja tidak mau mengakui kejahatanmu. Kamu gagal mendapatkanku kembali, jadi kamu mencoba menghancurkanku. Hari ini, aku akan melaporkanmu di depan semua orang kamu atas dugaan tindak pidana yang disengaja. Aku melakukan tindak pidana yang disengaja. Benar sekali. Kamu dengan jahat memberikan instruksi yang salah, memaksa Kapten Ho menerbangkan pesawat hingga ketinggian di luar batas normalnya. Itulah yang menyebabkan sayap kanan patah, hampir menewaskan semua orang di pesawat. Kamu mempermainkan nyawa ratusan penumpang. Kalau ini bukan kejahatan yang disengaja, lalu apa lagi? Dialah orangnya, dia hampir membunuh kita, dasar bajingan. Kamu hampir membuat kami semua mati. Orang sepertimu harus membusuk di penjara. Xu Weiwei, kamu bicara omong kosong. Kalau kalian tidak naik ke ketinggian yang ditentukan untuk menghindari turbulensi itu, kalian semua pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Apa kalian masih bisa berdiri di sini menuduh Chen Yu? Dan satu hal lagi, sudah lama ada masalah dengan mesin kanan. Aku sudah memperingatkan kalian semua sebelum lepas landas. Nggak percaya padaku, rekaman pengawas pusat kendali bisa membuktikannya. Jangan berani-berani melimpahkan kesalahan padaku. Jangan bicara omong kosong. Sebelum pesawat lepas landas, Departemen Pemeliharaan sudah memeriksanya. Tidak ada masalah sama sekali. Kamu cuma tukang kurir yang beralih jadi pengatur lalu lintas udara tanpa pengalaman pemeliharaan. Apa kamu pikir kamu lebih profesional daripada tim pemeliharaan? Tepat sekali, Kopilot Shu dan aku sudah terbang bersama berkali-kali dan semuanya baik-baik saja. Kenapa begitu kamu datang? Ada yang salah dengan pesawatnya? Asal tahu saja ya, apa kalian punya otak? Kalau aku sengaja menyabotase untuk menjatuhkanmu, lalu kenapa aku memperingatimu sejak awal untuk membatalkan penerbangan dan segera kembali? Kamu cuma ingin pamer di depanku supaya kamu bisa berlagak menjadi pahlawan untuk mendapatkanku kembali. Kan benar sekali, Kopilot Shu sudah melihat sifat licikmu. Itu sebabnya dia bersikeras putus denganmu. Bukankah putusnya karena kamu? Chen Yu, berhenti mengalihkan pembicaraan untuk menutupi kejahatanmu. Itu benar, maskapai Ying punya aturan ketat. Hubungan asmara di tempat kerja sangat dilarang. Kapten Ho dan Kopilot Shu tidak akan pernah melanggar aturan dengan sengaja. Tepat sekali. Sesuatu yang akan menghancurkan karir mereka. Mereka tidak akan pernah melakukannya. Begitukah? Bagaimana jika mereka tidak hanya melakukannya, tapi juga punya hubungan gelap?
Hubungan gelap. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Aku punya video perselingkuhan mereka yang terjadi di dalam kokpit CZ316. Begitu kalian menontonnya, kalian akan tahu siapa pelaku sebenarnya di balik insiden nyaris celaka ini. Chen Yu, apa yang coba kamu lakukan? Video perselingkuhan kalian, mungkinkah Kapten Ho dan Kopilot Shu melalaikan tugas dengan melakukan itu di kokpit? Chen Yu, jangan coba-coba memfitnahku. Apa? Panik yang buru-buru mau menghancurkan bukti. Chen Yu berhenti pakai video palsu hanya untuk cari masalah di sini. Tunggu. Kamu bahkan belum melihatnya sebelum tahu isi video itu adalah palsu. Ada orang yang merasa bersalah. Tenang saja, aku sudah menyuruh orang menghapus rekaman pengawasnya. Flash disk yang baru saja kamu hancurkan itu adalah satu-satunya bukti mau membongkar rahasia kami. Jangan harap. Chen Yu, lelaki macam apa kamu ini? Kamu cuma iri pada Kapten Ho karena dia lebih hebat darimu. Makanya kamu melakukan segala cara untuk memfitnah kami supaya bisa melimpahkan kesalahan kepada kami. Kamu bahkan tidak bisa terima diputuskan. Semakin kamu mengejarku, maka Kopilot Shu akan semakin meremehkanmu. Siapa bilang aku tidak mau putus? Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah perpisahan untukmu. Lihat saja apa kamu suka. Bagaimana? Wajahmu merah sekali. Aku jauh lebih hebat dari pacar pecundang itu, bukan begitu? Oh, hentikan. Pecundang itu mana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu. Hah? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Astaga, gila banget. Baru pertama kali aku lihat ada yang melakukan itu di kokpit. Bener banget, cepat rekam. Ini pasti bakal jadi berita utama besok. Cepat. Jangan. Chen Yu, hentikan videonya. Lagi pula uangnya, aku sudah menguras habis hartanya. Setelah penerbangan ini selesai, aku akan memutuskannya. Pintar. Saat kita mencapai ketinggian 10.000 meter, ayo kita lakukan lagi. Kali ini kamu tidak boleh menolakku. Aku sudah menghancurkan USB-nya, kenapa kamu masih punya videonya? Hanya untuk berjaga-jaga, supaya kamu tidak menghancurkan buktinya. Aku sudah lama mengunggah video itu ke cloud. Semuanya jangan percaya itu palsu, itu dia yang memalsukannya. Palsu atau tidak, kita akan tahu setelah diperiksa oleh lembaga profesional. Tidak mungkin dulu aku bekerja di bagian pasca produksi video ini tidak terlihat palsu. Jadi itu artinya, selama ini kita salah menilai Chen Yu, orang yang membahayakan pesawat ini adalah kalian berdua. Kokpit adalah bagian terpenting dan area paling sensitif di pesawat demi mencari kesenangan. Kalian melalaikan tugas. Kalian tidak hanya mengabaikan keselamatan penerbangan, tapi kalian juga sombong dan keras kepala, serta menolak mengikuti perintah. Itulah sebabnya pesawat ini hampir jatuh. Semuanya jangan tertipu. Orang yang mengabaikan keselamatan penerbangan bukan Wei Wei, melainkan kamu, Chen Yu. Fan, akhirnya kamu datang juga, kamu harus membelaku. Jangan khawatir, Wei Wei. Serahkan saja padaku. Boleh aku bertanya, Kapten, ya? Mereka berdua sedang bermesraan di kokpit. Apa hakmu mengatakan bahwa aku mengabaikan keselamatan penerbangan? Ya, jelas-jelas mereka berdua sibuk berselingkuh sehingga menyebabkan kelalaian dalam bekerja. Apa hubungannya dengan Chen Yu? Wei Wei dan Kapten Ho saling mencintai. Aku sudah lama mengetahuinya. Chen Yu itu cuma beban. Lagi pula cinta itu bukan soal siapa yang datang duluan. Yang penting itu cinta sejati. Tahu? Logikamu luar biasa sekali. Aku harap suatu hari nanti saat ada pria yang mengkhianatimu, kamu masih bisa mengatakan hal yang sama. Baiklah. Bahkan jika Wei Wei dan Kapten Ho kehilangan kendali diri di kokpit, paling-paling itu cuma pelanggaran aturan. Itu tidak melanggar hukum. Orang yang sebenarnya melanggar hukum, orang yang mengabaikan keselamatan penerbangan, adalah kamu, Chen Yu. Arahan sembaranganmu terhadap pesawat itu yang menyebabkan mesin kanan meledak dan terlepas. Atas dasar apa kamu bilang aku memberi perintah sembarangan? Karena kamu bahkan tidak punya lisensi pengatur lalu lintas udara, bekerja tanpa lisensi. Kalau itu bukan arahan sembarangan, lalu apa lagi? Ya ampun,
Dia berani melakukannya tanpa lisensi, mengarahkan pesawat. Ini benar-benar nekat. Ini benar-benar tidak menghargai nyawa manusia. Sama sekali. Aku akui. Aku dan Wei Wei mengenai masalah pribadi kami menanganinya dengan buruk. Tapi saat kami bekerja, kami sangat teliti. Aku hanya terpaksa mengikuti arahanmu. Saat itulah pesawat mulai bermasalah. Tepat sekali. Kamu memberi perintah sembarangan tanpa lisensi. Pelanggaran serius terhadap hukum keselamatan publik. Aku sarankan, kita tangkap dia sekarang juga, jebloskan dia ke penjara. Ya, kurung dia, biarkan dia merenungkan perbuatannya, penjarakan dia. Cukup. Aku mengakuinya, aku tidak punya lisensi pemandu lalu lintas udara, tapi itu bukan berarti aku tidak punya kemampuan mengarahkan. Lihat semuanya. Dia mengakuinya sendiri. Tanpa lisensi, dia bukan pengendali yang memenuhi syarat. Semuanya, tangkap pelaku ini dan tahan dia. Tunggu. Meskipun dia tidak punya lisensi, dialah yang telah menyelamatkan nyawa kalian semua. Kalian tidak bisa menangkapnya. Tunggu, apa penyelamat kita bukankah itu Kapten Ho? Maaf harus kukatakan. Xu Weiwei dan Kapten Ho, saat pesawat hampir jatuh, keduanya pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Kau bicara omong kosong. Kami pingsan karena benturan. Benar. Lagi pula penyelamat macam apa kamu ini? Jelas-jelas itu Fan-Fan yang memimpin kru kami menuju pendaratan yang aman. Oke, benar, Fan-Fan. Kapten Ye, di saat-saat terakhir, sama seperti kalian berdua, melepaskan kendali. Chen Yu lah yang tetap tenang di bawah tekanan. Dan mendaratkan pesawat dengan selamat seluruh pusat komando kami. Rekan-rekan bisa bersaksi untuk itu. Apa? Kamulah yang menyelamatkanku. Hei, jangan salah paham. Aku hanya ingin menyelamatkan seluruh kru dan penumpang. Aku benar-benar tidak berniat menyelamatkanmu. Oh, Chen Yu, jangan sombong dulu. Aku tadi hanya sedikit gugup, dan tanpa bantuanmu pun pesawat manapun bisa mendarat dengan selamat. Ya benar sekali. Ini berkat tindakan Kapten Ye tadi yang menunda ledakan mesin. Kalau tidak, tidak akan ada giliranmu untuk cari muka dan pamer. Benar sekali lagi pula, itu dua hal yang berbeda. Tanpa lisensi pengatur lalu lintas udara, mengambil alih komando, kau tetap harus menghadapi konsekuensi hukum. Bagaimana jika aku punya lisensi kapten? Tunggu, jika kau punya lisensi kapten, kau memang bisa langsung mengambil alih komando tanpa perlu tes kontrol lalu lintas udara. Mana mungkin? Bagaimana mungkin kau punya lisensi kapten? Lisensi penerbangan internasional. Captain S kelas 5S. Chen Yu, dari mana kau dapat lisensi ini? Nama dan fotoku, serta stempel British Airways semuanya ada di sini. Menurutmu dari mana asalnya? Ini tidak mungkin. Aku sudah bekerja keras selama 7 tahun untuk akhirnya bisa naik dari first officer menjadi kapten. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkannya. Chen Yu, sekarang kau bahkan berani menggunakan lisensi palsu untuk menipu orang. Kau semakin nekat saja. Yang nekat itu sepertinya adalah kau. Pimpinan Hu, apa yang Anda lakukan di sini? Aku jangan biarkan Chen Yu membodohi Anda. Dia dulunya cuma seorang pecundang bucin yang menyedihkan. Mana mungkin dia pilot urung level 5S? Lisensi itu pasti palsu. Benar sekali. Chen Yu memalsukan dokumennya bekerja tanpa lisensi, melanggar peraturan. Setiap pelanggaran ini cukup untuk menjebloskanmu ke penjara, Pak Hu. Terhadap orang seperti dia, Anda tidak boleh lunak. Itu benar. Sarankan segera pecat dia. Dan serahkan dia ke polisi. Kalian semua benar. Dia harus dipecat dan membusuk di penjara. Chen Yu, kau dengar itu, habis kau bisa menipu orang untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Tunggu saja sampai masuk penjara. Keamanan! Mereka bertiga pecat mereka semua. Tunggu, Pak Hu, Anda pasti salah paham. Selama 7 tahun berturut-turut, saya adalah pilot berprestasi terbaik. Iya, Sifan. Kau menutupi kesalahan rekanmu. Saat pesawat dalam bahaya, kau malah pengecut.
Kau keras kepala dan mengabaikan semua peringatan. Menyebabkan pesawat hampir jatuh dan menewaskan semua orang. Berdasarkan kebijakan perusahaan kau dipecat. Pak Hu, saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Dan kalian berdua, berani-beraninya di dalam kokpit melakukan hubungan gelap. Mengabaikan keselamatan penerbangan. Merusak reputasi perusahaan. Membangkang perintah dan bertindak sesuka. Kalian juga dipecat. Bawa mereka semua pergi. Pak Hu, tidak, Pak Hu, tidak, Pak Hu. Pak Hu. Lihat itu sejujurnya. Itu ganjaran buat mereka. Para penumpang yang terhormat, atas kecelakaan yang menyebabkan Anda mengalami kerugian finansial, Eagle Air akan memberikan kompensasi ganda. Dengan ini saya dengan tulus meminta maaf kepada semuanya. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu diklarifikasi. Chen Yu adalah orang yang paling berjasa, dialah yang menyelamatkan semua orang dan mencegah kecelakaan pesawat ini terjadi. Luar biasa. Jadi, Chen Yu benar-benar seorang pilot handal yang sesungguhnya. Benar sekali. Tidak hanya itu, Chen Yu juga adalah Eagle Air. Tidak mudah untuk akhirnya mendapatkan ketenangan selama 2 tahun. Aku tidak ingin menjadi sasaran lagi oleh fangirl atau paparazzi. Maafkan kami, ini salah kami. Kami salah mempercayai Shu Weiwei dan hasutan jahat. Hou Liang, kami salah paham padamu. Tidak apa-apa. Kamilah yang seharusnya meminta maaf. Ayo pergi. Pergi sana sekarang. Fan, Liang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dikeluarkan dari Eagle Air seperti ini. Seluruh industri sudah tahu sekarang tidak ada lagi tempat bagi kita untuk pergi. Jangan khawatir. Mari kita cari tahu siapa Chen Yu sebenarnya. Tepat sekali. Chen Yu, tunggu saja pembalasanku. Jangan sampai aku menemukan kesalahanmu. Vertu adalah merek global, merek ponsel mewah kelas atas. Model yang paling mewah. Bahkan bisa terjual seharga jutaan. Apa kamu yakin? Dibandingkan dengan harganya, aku lebih mementingkan performanya. Lagi pula, kamu pikir aku kekurangan uang? Pewaris tunggal maskapai Yinghang. Sama sekali tidak. Tuan di sini. Sepertinya kami tidak punya ponsel yang ingin Anda beli. Keluar pintu lalu ke arah kiri. Ada segala macam ponsel tiruan di sana. Silakan cari sendiri. Dari semua orang sombong yang pernah kutemui, kamulah yang paling sopan. Panggilkan pelayan lain untukku. Kamu. Biarpun aku panggilkan pelayan lain, kamu juga tidak akan mungkin sanggup membelinya. Tanpa mencoba, mana kamu tahu? Nona Jang, biar aku yang urus. Tuan, satu-satunya stok di toko ini adalah model barok ini. Harganya 298.000. Jika Anda butuh versi custom, kami harus menghubungi toko pusat untuk mengaturnya. Lalu untuk pesanan custom dari kantor pusat, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Paling cepat 3 hari, paling lambat seminggu. Begitu ya? Aku ambil satu seri barok dulu untuk dipakai sekarang, dan kemudian dari kantor pusat pesankan model custom untukku. Membeli 2 ponsel. Kalau begitu aku bisa memberimu diskon. Tidak perlu simpan saja sisanya sebagai tip untukmu. Ya ampun, pria sekaya ini. Benar-benar kaya raya. Tunggu. Jangan biarkan pecundang miskin ini menipumu. Berapa banyak sih uang yang kamu punya sebagai mantan pacarmu? Mana mungkin aku tidak tahu uangmu itu. Sudah lama aku menguras habis uangmu dan kamu masih di sini pura-pura jadi orang kaya. Lupakan saja. Biar aku berterus terang saja. Aku kekurangan segalanya. Kecuali uang.
Kamu gila ya? Nona, jangan sampai dia menipumu. Lihat betapa menyedihkan dan miskinnya dia. Apa dia terlihat mampu membelinya? Terlepas dari apakah dia mampu atau tidak, dia tetaplah pelangganku. Pak, Anda beruntung. Saya baru saja memeriksa stok. Ada satu Cobra edisi terbatas. Bisa dikirim dalam 1 jam. Ya sudah, yang itu saja. Apa kamu tidak ingin aku menjelaskannya lebih lanjut? Kamu langsung membelinya begitu saja. Dasar orang kampungan. Kamu pikir kamu sedang beli sayur di pasar sampai tidak tanya harganya. Cobra edisi terbatas itu hanya ada 10 unit di seluruh dunia. Harganya paling tidak 2 juta. Itu lebih dari yang bisa kamu hasilkan seumur hidup. Harga bukan masalah. Hei, sudah berapa banyak kamu minum? Kalau saja kamu makan camilan saat minum, kamu tidak akan semabuk ini. Pura-pura lagi di depanku. Sepertinya kamu memang tidak mau menyerah. Masih ingin memohon padaku untuk balikan. Apa kamu selalu berhalusinasi? Berpikir semua pria menyukaimu dan ingin menjadi budak cintamu. Kamu... Chen Yu, baiklah. Kamu hebat juga ya. Aku beritahu kamu sekarang, camkan kata-kataku. Kalau kamu mampu membeli ponsel ini, aku akan memakan meja ini. Wei, aku ikut. Aku akan memakan konter ini. Baiklah. Ingat janjimu itu. Pak, mari bayar uang mukanya dulu. Tidak masalah. Bayar sekarang. Tunggu apa lagi? Benarkan kata kami. Kamu jangan bilang kamu lupa bawa kartu bank. Aku memang nggak bawa kartu. Pinjam ponselmu. Bukannya aku punya 2 juta untuk dipinjamkan padamu. Apa yang kamu pikirkan? Aku cuma mau menelepon. Kalau nggak punya uang, bilang saja. Jangan sok hebat. Lihat kan apa ku bilang. Dalam penjualan barang mewah seperti kita, kamu harus belajar cara menilai orang. Jangan buang-buang waktumu pada pecundang miskin seperti dia. Lebih baik kamu awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir. Pergi beli sebotol air sekarang. Kalau tidak saat kamu mengunyah meja ini, kamu bisa tersedak sampai mati. Sekretaris Lin aku di counter Vertu di Jingbei. Kemarilah bawakan salah satu kartu bankku. Yang ada di laci. Aduh, tolonglah, bawakan kartu bank. Aktingnya meyakinkan sekali. Hei, memangnya berapa banyak uang yang bisa kamu punya? Tepat sekali. Isi kantongnya lebih bersih daripada wajahnya. Masih saja berakting. Ya, yang isinya 200 juta saja. 200 juta. Maaf ya, aku buru-buru banget sampai lupa bawa dompet. Kartu bank isinya 200 juta, nanti aku kasih ke kamu. Oke. Kartu bank dengan saldo 200 juta. Kenapa nggak bilang sekalian 1 miliar aja? Sobat, kalau soal nggak tahu malu, aku nggak kagum sama siapapun, tapi aku harus angkat jempol buat kamu di Yinghang. Aku nggak tahu trik apa yang kamu pakai buat pura-pura jadi pilot pahlawan. Dan di toko mewah ini kamu pura-pura jadi orang penting lagi. Kemanapun Wei pergi, kamu ikutin dan acting terus. Menurutku dia masih terobsesi sama Wei kita. Chen Yu, nggak bakal ada apa-apa lagi di antara kita, jadi menyerah sajalah. Tepat sekali, Wei itu wanitaku sekarang. Kamu nggak bisa rebut dia. Kamu terlalu banyak berkhayal. Sampah kayak gini ambil aja buat kamu. Aku sudah lama nggak tertarik lagi. Beraninya kamu hina aku. Di depan umum kok bisa-bisanya kamu pukul orang. Chen Yu, waktu kamu sama aku, kamu cuma budak cinta doang. Sekarang karena ada pengawas Jiang yang lindungin kamu, kamu pasti merasa hebat ya? Enggak. Kamu nggak apa-apa. Kalian berdua, kalian nggak beneran pacaran kan? Ngomong apa sih kamu? Kami berdua hanyalah rekan kerja biasa. Setidaknya kamu nggak buta. Aku nggak buta.
Tapi kamulah yang buta. Chen Yu itu pria yang sangat baik. Kamu nggak menghargainya. Malah memilih brengsek itu. Hei, kamu ngomong kosong apa kamu percaya atau enggak, aku bakal tuntut kamu. Menurutku kamu nggak mungkin suka sama Chen Yu, kan? Tentu saja enggak. Kalau dia mau, aku siap kencan dengannya kapan saja. Apa? Chen Yu, kamu memanfaatkan wanita lain hanya untuk membuatku cemburu dan memancing rasa iriku supaya aku menoleh padamu lagi. Nggak tahu, malu banget. Sekarang, apa kamu mau kencan denganku? Iya. Sekarang percaya. Manajer Zhang, jangan bilang aku nggak memperingatkanmu. Chen Yu itu cuma pecundang tak berduit. Kamu bakal segera menyesal. Benar sekali. Mari kita lihat. Sampai kapan kebohonganmu ini bisa bertahan? Siapa bilang dia nggak punya uang? RT, siapa sih perempuan ini? Ada apa dengan kehebohan ini? Kamu tidak lihat mobil di depan pintu tadi? Sebuah Rolls-Royce Phantom. Kaya banget ya. Ada apa ini? Apa dia kesini mau cari masalah? Halo Pak Chen. Pak Chen, jalanan agak macet tadi. Saya terlambat, mohon maafkan saya. Mari kita selesaikan pembayarannya saja. Baik. 2 juta berhasil dibayarkan. Pak Chen, tolong jangan masukkan ke hati. Jangan ambil pusing dengan sikap saya tadi. Saya tadi salah, maafkan saya. Saya dapat rezeki nomplok. Komisi 15%. Dari satu transaksi ini saja, saya akan dapat komisi 370.000. Itu cukup untuk gaji 3 tahunmu, Bujang. Ini. Begitu saja selesainya. Chen Yu, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Mereka semua aktor yang kamu sewakan. Kalau kamu sudah gila, pergi berobat sana. Aku pakai uang tunai asli. Baru saja menghabiskan 2 juta. Siapa yang aktor? Chen Yu, siapa sebenarnya kamu? RT. Tidak, mustahil. Apa yang kamu pakai dulu hanyalah barang bekas rongsokan dariku. Sekarang kamu memakai cobras harga 2 juta dolar edisi terbatas. 2 juta. Sebagai kapten senior, bekerja mati-matian, butuh waktu 5 tahun bagiku untuk menabung sebanyak itu. Ya. Menghabiskannya tanpa berkedip sedikit pun. Itu pun kalau kamu punya pekerjaan. Kalian bertiga sekarang adalah pengangguran. Daripada mengamatiku terus, lebih baik kalian cepat cari kerja untuk menghidupi diri sendiri. Jangan sombong dulu. Aku yakin kamu cuma mengandalkan wajah tampanmu untuk mendapatkan tante kaya. Kalau tidak orang sepertimu, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Wanita yang benar-benar kaya mungkin cuma ada beberapa di kota ini. Mungkinkah Chen Yu benar-benar punya identitas rahasia yang besar yang tidak dia katakan padaku? Chen Yu, aku berubah pikiran. Aku tidak mau putus lagi denganmu. Aku tahu kamu paling mencintaiku. Dan aku juga sangat mencintaimu. Seumur hidupku. Hanya kamulah satu-satunya bagiku. Oh, begitukah? Apa maksudmu? Wei, apa yang kamu lakukan? Asalkan kamu setuju, aku bisa pergi sekarang juga untuk mendaftarkan pernikahan kita ERT. Kalau kamu tidak percaya, kartu keluarga, KTP, sudah aku bawa semuanya. Chen Yu, tolong nikahi aku. Wei, kok bisa-bisanya kamu balik ke mantan kayak gitu? Terus kenapa? Kalau mantanmu kayak begini, kamu juga bakal gitu kan? Jadi, sekarang kamu mohon-mohon buat balikan sama aku. Chen Yu, jangan ngelunjak. Bener banget. Chen Yu,
Dulu aku terlalu kamu manjakan. Makanya aku sering banget ngancam putus. Sebenarnya aku nggak pernah beneran pengen putus sama kamu. Cuma kamu satu-satunya yang pernah aku cintai. Jadi, bisa nggak kamu pertimbangkan hubungan kita yang sudah 3 tahun ini? Maafin aku sekali ini aja. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku nggak peduli soal statusmu. Aku cuma peduli sama kebaikan hati kamu. Baiklah. Karena kamu sudah ngomong begitu, aku bakal kasih jawaban resmi. Kamu mau balikan sekarang kan? Jangan harap. Aku sudah punya pacar sekarang, bawa identitasmu dan aktingmu itu. Dan pergi sana. Kau, Sudah larut. Ayo pergi. Tuan Chen, ini informasi kontak saya. Jika ada masalah dengan ponselnya, Anda bisa segera hubungi saya. Saya siap kapan saja. Berikan saja padaku. Aku tidak percaya. Jiang Ting itu apa sebenarnya yang membuatnya lebih baik dariku? Chen Yu. Chen Yu demi dia malah menolak ajakanku untuk balikan. Wei Wei, menurutku Chen Yu, dia cuma bersandiwara di depanmu. Kalau dia benar-benar kaya dulu saat dia tergila-gila padamu, mana mungkin dia tidak memberitahumu? Kamu benar. Lagi pula, Chen Yu membuat kita semua dipecat. Kita belum perhitungan dengannya. Sekarang seluruh industri tahu kalau kita dipecat oleh Ying Hang, kita harus menyelidiki latar belakang Chen Yu. Dan cari cara untuk kembali ke Ying Hang. Benar. Aku punya rencana. Ada apa? Chen Yu, aku tahu kamu cuma menjadikanku tameng untuk memutuskan hubungan dengan Shu Weiwei. Tapi tidak apa-apa. Aku senang bisa membantumu. Kalau tidak ada hal lain lagi, aku pergi dulu ya. Di matamu, apa aku sebercanda itu? Bukan itu maksudku. Maksudku, kita belum cukup saling mengenal. Ini terlalu cepat. Waktu kamu baru lulus, akulah yang mewawancaraimu. Waktu itu, kamu sudah membuatku terkesan. Persaingan di Ying Airways sangat sengit. Tapi kamu hanya butuh 5 tahun untuk naik dari kru darat menjadi supervisor. Kamu sangat hebat. Dari penampilan sampai kemampuan, kamu adalah tipe idealku. Tentu saja, kalau kamu tidak puas denganku. Aku sangat puas. Bisa bertemu Sky Pilot pahlawan nomor 1. Sudah merupakan keberuntungan bagiku. Jadi, bisakah kita mulai pacaran sekarang? Ya. Ngomong-ngomong, aku belum punya tempat tinggal di Jingbei. Ikutlah denganku beli rumah besok. Beli rumah. Halo kalian berdua, selamat datang di Xinghei Yipin. Kira-kira tipe seperti apa tata ruang yang sedang kalian cari? Coba kita lihat semuanya. Kalau boleh tahu, apakah kalian sedang mencari rumah untuk pengantin baru? Bisa dibilang begitu. Kalau begitu, unit seluas 327 meter persegi ini sangat cocok. Privasinya sangat terjaga, dan kedap suaranya sangat bagus. Ini pilihan utama bagi pasangan muda. Benar juga, ini memang cocok untuk rumah pengantin baru. Apakah ada yang lebih luas lagi? Tentu saja kami juga punya tipe seluas 520 meter persegi. Yang satu ini bahkan lebih mewah, dilengkapi dengan satu set furniture Oh Huang serta buatan tangan tempat tidur gaya Ratu Elizabeth. Saya yakin tempat tidur ini pasti akan membuat kebahagiaan kalian melonjak. Bagaimana menurutmu? Apa kamu suka dengan rumah pengantin baru ini? Aku suka tapi... Hanya saja ini kan rumah pengantin baru. Kenapa kamu tanya aku? Mungkin saja. Ini memang untukmu. Kita ambil yang ini saja.
main putuskan gitu aja. Apa nggak mau dipikir-pikir lagi? Iya. Ini 30 juta. Bukan 3.000. Kamu yakin mau unit ini? Aku yakin. Dia suka kalau gitu nggak ada yang perlu diragukan lagi. Wah, Nona, suami Anda tampan sekali. Dapat dari mana dia? Nona, Anda beruntung sekali. Apa aku nggak salah lihat? Chen Yu dia beli rumah di Galaxy Manor. Dan itu unit paling mewah seharga 30 juta. Hei, tenang dulu mungkin saja. Chen Yu cuma mau pamer di depan Jiang Ting. Dia mungkin bahkan nggak sanggup bayar. Tolong siapkan kontrak pembeliannya untuk kami bayar lunas. Tentu saja. Lihat betapa percaya dirinya dia. Dia nggak mungkin benar-benar sanggup bayar, kan? Siapa sebenarnya Chen Yu itu? Fan, apa menurutmu gara-gara putus sama Chen Yu, aku melewatkan kesempatan buat jadi kaya raya? Jangan senang dulu. Kita lihat saja dulu apa dia beneran sanggup bayar. Halo. Oke, aku segera kembali. Unitnya harus menghadap utara selatan dengan sirkulasi udara yang bagus. Karena rumahnya sudah dipilih, aku balik ke kantor duluan ya. Ada kerjaan yang harus diurus. Mau aku antar? Nggak usah. Kontrak pembelianmu belum ditandatangani. Sampai ketemu di kantor besok. Oke. Jangan sembunyi lagi, keluar sekarang. Chen Yu dan wanita parubaya itu apa hubungan mereka? Kelihatannya mereka cukup akrab. Dia bosnya maskapai Ying. Apa itu tadi pacarmu? Dia cukup cantik. Iya, Bu. Dia juga bekerja di Yinghang bareng kita. Bagus. Anakku sayang, akhirnya kamu sadar juga. Kamu menemukan pacar yang bikin ibu senang. Ibu akan membelikan rumah ini untuk kalian berdua hari ini. Cepat. Aku butuh konselku untuk merekam bukti. Pantas saja Chen Yu bisa masuk Yinghang. Cih. Dia bahkan punya uang buat ponsel dan rumah. Apa maksudmu? Apa kamu bodoh? Bukankah sudah jelas Chen Yu? Pasti dipelihara wanita tua itu dijadikan berondong. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, Bu. Aku nggak akan sungkan. Lihat-lihat wanita tua itu yang bayar. Chen Yu benar-benar ahli manajemen waktu. 1 menit yang lalu, dia baru saja pamer di depan Jiang Ting menit berikutnya. Dia menipu wanita tua untuk membayarkannya. Hebat juga kamu, Chen Yu. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku nggak nyangka kamu semenjijikan ini. Kamu bahkan sanggup melayani wanita tua seperti itu. Ngomong-ngomong, ayah dan ibu berencana untuk pensiun. Di ulang tahun perusahaan besok, kami akan mengungkap identitasmu. Mulai sekarang, perusahaan akan jadi tanggung jawabmu. Ayah dan ibu akhirnya bisa bersantai. Baiklah. Karena aku anak tunggal kalian. Kalau aku nggak kerja keras sebagai kuda, siapa lagi? Anak kesayangan ibu, kamu sudah dewasa. Chen Yu, kamu membuat kami bertiga kehilangan pekerjaan dan membuat kami masuk daftar hitam di seluruh industri. Besok akan kubuat kamu merasakan rasanya hancur sehancur-hancurnya. Cakrawala tanpa batas. 10 tahun mengasah sayap. Cakrawala tanpa batas. Hari ini kita kembali ke Yinghang untuk perayaan itu. Cuma ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah balas dendam. Kita harus buat si pecundang Chen Yu itu membayar harganya. Tepat sekali. Dengan foto-foto ini, fakta bahwa Chen Yu dipelihara oleh tante-tante akan terbukti tanpa keraguan. Kali ini, kita akan melampiaskan kekesalan kita. Hal kedua adalah kita perlu mengenal pewaris tunggal Yinghang. Selama kita bisa tampil mengesankan di depannya, kita bertiga pasti akan dipekerjakan kembali oleh Yinghang. Tuan muda Yinghang itu belum pernah menampakkan wajahnya sebelumnya. Dia juga menghadiri perayaan ulang tahun ini. Itu benar, perayaan ulang tahun ini diadakan khusus untuk menyerahkan secara resmi Yinghang kepada pewaris itu. Itulah alasan perayaan ini diadakan. Bagus. Aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Mereka sudah sampai. Oh, Chen Yu, kamu terlihat mentereng hari ini.
Ini bahkan setelan desainer. Sepertinya kerja kerasmu tadi malam membuahkan hasil. Sudah jelas? Kamu membuat Tante Girang itu sangat senang, ah? Hahaha. Lepaskan tangan kotormu dari... Kau pikir aku kotor? Aku tidak akan pernah sehina dirimu. Jangan berpikir sedetik pun bahwa rahasia kotormu tidak ada yang tahu. Hari ini, akan kubuat kau merasakan rasanya dipermalukan habis-habisan. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak banyak. Hanya ingin semua orang melihat wajah asli Chen Yu. Apa itu yang ada di tanganmu? Maaf ya. Aku tidak sengaja memotretmu saat sedang dipelihara oleh seorang wanita tua. Chen Yu, alasan kau bisa masuk ke Yinghang dan bisa menghamburkan uang sesuka hati dengan begitu mewahnya adalah karena dia yang membukakan jalan untukmu. Dia memberimu uang untuk jajan, benar kan? Apa kau tahu siapa wanita ini? Apa kau tahu apa hubungan kami? Tentu saja kami tahu. Dia adalah istri bos Yinghang dan kau hanyalah berondong simpanannya. Benar sekali. Pecundang tidak tahu malu sepertimu, yang hidup menumpang pada wanita. Beraninya menampakkan diri di perayaan hari ini. Benar-benar konyol. Chen Yu, jika foto-foto ini sampai tersebar luas, kalian berdua akan benar-benar hancur. Nah, takut sekarang. Yang seharusnya takut adalah kalian. Masih berani menantang ya? Apa yang harus kita takutkan? Tepat sekali. Semua orang tahu itu pimpinan Chen dikenal bertangan besi. Jika dia sampai tahu bahwa kamu mengkhianatinya, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Benar sekali. Sekarang, berlututlah di depan kami bertiga. Lalu berikan pada kami bertiga 100 kali sujud. Kami mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak membongkar aibmu di depan umum hari ini. Aku berlutut pada kalian? Kalian tidak pantas. Sekumpulan orang bodoh menyebarkan rumor tentang aku dan ibuku sendiri. Kita lihat saja nanti bagaimana kalian akan menangis. Chen Yu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak berguna. Hari ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan. Ada banyak orang, apa yang kalian teriakkan? Pimpinan Chen. Akhirnya Anda datang. Kalian bertiga. Bukankah kalian sudah dipecat datang ke perusahaan hari ini, mau apa? Pimpinan Chen di tangan kami. Kami punya sesuatu yang sangat penting bagi Anda. Ini menyangkut keluarga dan reputasi Anda. Jadi kami membawanya khusus untuk Anda. Misterius sekali, apa itu? Pimpinan Chen, Anda harus siap secara mental. Orang di samping Anda ini sedang berselingkuh dari Anda. Apa? Orang di samping sedang selingkuh darimu. Apa? Pak Chen, begini, soal masalah ini menyangkut reputasi Anda. Bagaimana kalau kita cari tempat yang tenang untuk melihat ini? Tidak perlu, katakan saja di sini. Aku ingin lihat siapa yang berani selingkuh dari... Pak Chen, ini adalah bukti yang sudah kami kumpulkan. Semuanya ada di sini. Ini adalah... Bu Chen berhenti berpura-pura. Kami semua tahu kalau Chen Yu adalah pria simpananmu. Tidak mungkin, biasanya Bu Chen terlihat sangat anggun. Benar sekali. Ada saja kejadian aneh setiap hari. Padahal dia sudah berumur 50-an. Ini bukti yang kalian kumpulkan. Yang bilang kalau istriku menjadikannya pria simpanan. Cuma ini yang kalian temukan. Cuma ini bukti yang kalian punya. Orang-orang bilang istriku memelihara dia. Benar sekali Pak Chen, kami butuh waktu. Beberapa hari membuntuti mereka demi mendapatkan foto-foto ini. Lagi pula si Chen Yu ini. Bahkan tidak punya kualifikasi pengawas, tapi istri Anda malah membuat pengecualian untuk mempekerjakannya. Berita ini, semua orang di perusahaan sudah tahu. Tepat sekali, dia cuma anak baru. Apa hak dia? Dari mana dia dapat wewenang sebesar itu? Dia pasti mengandalkan fisiknya untuk naik jabatan. Pak Chen, lihat ini tepat di depan mata Anda.
Chen Yu sedang bermesraan dengan istri Anda. Ini bukankah ini? Sama saja menampar wajah Anda di depan umum. Cuma itu. Apa sebenarnya mau kalian? Kami tidak minta yang macam-macam. Kami cuma mau melakukan negosiasi. Negosiasi. Baiklah. Katakan saja. Begini, Syarat kami adalah pecat Chen Yu. Lalu pekerjakan kembali kami bertiga di Yinghang Air, kembalikan kami ke posisi semula. Benar sekali Pak Chen, kami punya banyak foto-foto seperti ini. Kalau sampai bocor, pasti akan jadi skandal besar. Nilai pasar perusahaan pasti akan anjlok. Pikirkanlah. Baiklah, aku setuju. Ada lagi selain ini? Apa ada syarat lain? Itu saja untuk sekarang. Pimpinan Chen, kalau Anda tahu apa yang baik untuk Anda, sekalian saja beri kami kenaikan gaji juga. Kalau aku tidak mau, Pimpinan Chen, sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Foto-foto ini begitu tersebar, bagaimana Anda akan menjaga nama baik? Bagaimana dengan saham Yinghang? Apa yang akan terjadi pada saham itu? bagaimana rencana kalian menyebarkannya? Kami sudah mengaturnya. Kalau Anda tidak setuju hari ini, besok foto-foto ini akan tersebar luas di setiap media besar. Rencana kalian cukup matang juga. Baiklah, sekarang juga aku beri kalian kesempatan. Detik ini juga. Enggak foto-foto ini. Pimpinan Chen, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Enggak saja. Baiklah. Jangan menyesal. Aku ingin lihat bagaimana foto aku dan putraku. Bisa jadi skandal. Dia Chen Yu adalah putra Anda. Ini Chen Yu adalah putra Anda. Benar sekali. Chen Yu adalah putraku. Aku sudah menafkahinya. Sejak dia masih kecil, ada masalah dengan itu. Bukankah tadi kalian sangat pandai menyebar rumor? Ayo lanjutkan saja. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Chen Yu pewaris maskapai Yinghang? Astaga, jadi Chen Yu adalah tuan muda maskapai kita. 3 orang bodoh ini menyebar rumor tentang putra kandung pimpinan Chen, bilang dia pria simpanan, dia itu putra kandungnya. Ada apa? Bukankah tadi kalian berlagak hebat? Bahkan menyuruhku berlutut. Chen Yu, bukan tuan muda Chen. Aku salah. Itu dia. Xu Weiwei dialah yang menghasut semuanya. Benar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salah Xu Weiwei aku. Kamu. Keamanan. Bawa ketiga orang ini dan kurung mereka pemerasan dan ancaman fitnah dan pencemaran nama baik. Itu akan cukup untuk menjerat mereka. Direktur Chen, mohon beri aku satu kesempatan lagi. Chen Yu, aku memohon padamu demi hubungan kita selama 3 tahun, maafkan aku sekali ini saja. Xu Weiwei, bukannya aku tidak mau melepaskanmu, tapi kau selalu mengira aku tidak bisa melupakanmu dan ingin kau kembali. Salahku, ini semua salahku. Aku yang terlalu berhalusinasi. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku akan bekerja seperti budak untukmu. Tidak mungkin. Bawa dia pergi. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Direktur Chen, aku memohon padamu. Satu kesempatan lagi, Direktur Chen. Aku salah, Direktur Chen. Beri aku kesempatan, Direktur Chen. Berhenti bicara omong kosong, cepat jalan. Semuanya. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-10 Yinghang International. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pengumuman. Mulai hari ini, Yinghang International akan resmi diserahkan kepada putraku Chen Yu. Chen Yu, direktur baru kita. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional perusahaan. Ayah ibu aku ingin memperkenalkan kalian secara resmi. Ini pacarku Jiang Ting. Halo Paman dan Bibi. Ting Ting benar-benar gadis yang manis dan pengertian.
Aku sudah melihat semua kinerja Jiang Ting di perusahaan. Dia bekerja keras dan bisa mengemban tanggung jawab besar. Banyak pemegang saham senior telah memujinya. Paman terlalu berlebihan. Aku akan terus bekerja keras. Ayah, Ibu, jangan terlalu memujinya. Kalian membuatnya tersipu. Kenapa aku tidak boleh memuji calon menantuku? Biar aku beritahu, nak kamu beruntung bisa menemukan Ting Ting. Jika kamu berani menyakitinya, aku orang pertama yang akan memberimu pelajaran. Ibu dia bahkan belum resmi jadi anggota keluarga dan ibu sudah memihaknya. Zaman sekarang gadis seperti Ting Ting yang manis dan pengertian pekerja keras dan rendah hati sungguh langka. Kamu harus menjaganya baik-baik. Kami merasa lega menyerahkan perusahaan ke tangan kalian. Dengan kami yang mengelolanya, ayah bisa tenang. Ayah, Ibu, ayo masuk dan makan. Baiklah, ayo jalan.